untuk kasus 2 ini kita bertukar peran, di mana yang jadi coach adalah Pak Amran, coachingnya adalah Ibu Erni, dan saya sebagai pengamat. Oke, silakan. Saya belum sempat dengar tadi, Bu. Saya sebagai apa, Bu? Coach, guru. Ayo, oke, sebagai coach saya ya. Oke. Kita mulai? Ya, Oh ya, oke. Mulai, silakan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Guru. Apakah Bapak sibuk hari ini? Waalaikumsalam. Eh, Hari ini Bapak tidak ada jam mengajar. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya memerlukan seseorang Pak untuk menyelesaikan masalah saya Pak. Oh ya, jadi apa yang bisa Bapak bantu dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita kali ini? Kayaknya masalah saya sangat rumit nih Pak. Dan saya ingin agar mendapatkan solusi Pak dari masalah saya. Oh, baiklah kalau begitu. Coba sekarang kamu ceritakan apa yang kamu rasakan saat ini. Begini Pak, saya rasa kurang nyaman Pak pada salah satu mata pelajaran Pak di kelas. Oh, begitu. Jadi kamu merasa tidak nyaman karena kenapa? Begini Pak, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut Pak. Eh, Kebetulan kan sang guru ini Pak melaksanakan les privat. Dan hanya saya Pak yang tidak ikut. Jadi sang guru ini Pak sering menyindir saya dalam kelas. Bukan hanya itu Pak, sang guru juga memberikan nilai yang rendah Pak kepada saya. Jadi Pak saya merasa kurang nyaman Pak dengan itu. Oh, begitu. Oh, begitu ya. Jadi karena kamu tidak ikut kelas privatnya dan kamu juga merasa bahwa nilai yang kamu peroleh tidak adil bila dengan teman yang ikut kelas privat, apakah begitu? Iya seperti itu Pak. Itulah Pak yang saya rasakan saat ini Pak. Oh, baiklah kalau begitu. Bapak mau tahu ya, apa kira-kira menjadi alasan kamu sehingga kamu tidak ikut dalam les privat yang diberikan oleh Bapak gurumu? Begini Pak, rumah saya kan Pak sangat jauh dengan tempat les privat. Jadi saya Pak takut pulang kemalaman dan orang tua saya khawatir Pak kalau saya pulang kemalaman. Oh, jadi begitu rupanya ya. Kalau Bapak bisa menyimpulkan bahwa kamu ini tidak ikut les privat, bukan karena kamu tidak mau sebenarnya ya, akan tetapi karena jarak rumah kamu yang cukup jauh dan orang tuamu mengkhawatirkan keselamatan, bukan begitu ya, Bernie? Iya Pak, Bukan benar begitu sekali ya, Pak. Ernie? Iya Pak, benar sekali Pak. Oh, oke, oke. Eh, ada lagi tidak yang menjadi alasan hingga kamu merasa tidak nyaman di kelas selain yang Ernie ceritakan tadi kepada Bapak? Tidak ada Pak, kayaknya itu saja Pak. Oh iya ya, baik baik baik. Kira-kira untuk beberapa hari ke depan berdasarkan hasil kita tadi, apa yang akan kamu lakukan? Itulah Pak saya bingung karena sebenarnya banyak sih Pak yang akan saya lakukan. Kalau bisa coba ceritakan apa saja yang akan kamu lakukan. Pertama saya ingin menemui beliau dan menceritakan Pak perasaan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin bernegosiasi dengan beliau Pak untuk memajukan les privatnya Pak. Dan saya bisa ikut. Oh iya iya iya, oh iya. Jadi dari beberapa hal yang ingin kamu lakukan itu, kira-kira yang mana yang akan menjadi prioritas kamu? Yang jadi prioritas saya itu Pak, saya akan bernegosiasi dengan guru privat itu Pak agar memajukan jam les privatnya sehingga saya bisa ikut dan saya tidak kemalaman Pak di jalan. Oh iya ya, betul betul. Wah, itu luar biasa. Itulah langkah-langkah yang baik untuk kamu lakukan ya, Ernie. Oke, selanjutnya apa kira-kira Ernie komitmenmu agar apa yang kamu rencanakan ini dapat berjalan dengan baik? Eh, Besok pas saya pulang sekolah, saya akan menemui beliau. Kemudian saya akan menceritakan perasaan saya. Selanjutnya saya akan tetap bernegosiasi dengan beliau agar selalu memajukan les privatnya. Dan saya selalu bisa ikut dan tidak akan pulang kemalaman, Pak. Oh ya, ya ya, baik baik. Siapa yang akan bantu untuk melancarkan rencanamu ini? Orang tua saya, Pak. Dan saya meminta kepada orang tua saya agar koordinasi dengan guru privat saya, Pak, agar bisa membantu saya sehingga saya bisa ikut les privat karena orang tua saya Pak sangat senang jika saya bisa ikut les privat sama guru saya Pak. Oh begitu tuh Ernie ya. Itu adalah ide yang baik Ernie ya. Bapak yakin kamu pasti bisa melakukannya. Namun jika nantinya kamu menemukan kendala lagi,
silakan kamu menemui Bapak lagi ya untuk membicarakan tindak lanjut dari rencana kamu ke depannya ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Mungkin membantu saya menemui solusi atas masalah saya Pak. Oh ya ya baiklah, kamu ceritakan kembali kepada Bapak kira-kira terkait semua rencana yang akan kamu lakukan. Hmm, Pertama Pak, saya akan menemui beliau. Yang kedua, saya akan bernegosiasi dengan beliau Pak agar bisa mengajukan les privatnya sehingga saya bisa ikut dan saya tidak kemalaman. Dan yang paling penting orang tua saya Pak tidak khawatir. Oh iya 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 yang Bapak senang dengan apa yang kamu capai pada diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kamu harapkan bisa terwujud ya. Amin Pak. Terima kasih Pak. Kalau begitu saya pamit permisi Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk diskusi kita, coaching kita yang putaran pertama ini tadi sudah berjalan dengan baik. Saya lihat sudah lebih mengalir, lebih cair lagi dibanding kasus yang pertama tadi. Jadi Terima kasih. teknik Tirta pada kasus 2 ini, pada teknik coaching ini, saya lihat juga sama dengan kasus pertama sudah terlihat mulai dari tujuan, di mana coaching menyampaikan tujuan dari coaching kali ini. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah juga di situ coach sudah mulai mencari, memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach dengan leluasa menyampaikan atau mengeluarkan unek-uneknya apa yang menjadi masalahnya. Dan teknik ketiga yaitu rencana aksi. Pada rencana aksi juga ini terlihat coach sudah bisa mengeluarkan pendapatnya, menemukan sendiri solusinya. Dan kemudian yang ketiga pada tanggung jawab, komunikasi antara coach dan coachee sudah terlihat sangat di mana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach bisa menemukan sendiri dan memiliki komitmen-komitmen sendiri untuk menjalankan aksinya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada putaran yang kedua. Kita berrolling peran lagi, bertukar peran. Jadi sekarang untuk putaran kedua, yang jadi coach itu saya sendiri, Nurta, kemudian coachingnya Pak Amran, dan pengamatnya adalah Ibu Erni. Oke? Ya. Oke, terima kasih Ibu Erni. Ibu Nurta, oke. Ya, jadi saya mulai ya. Oke. Oke. Assalamualaikum Bu Guru. Apakah Ibu Guru sibuk hari ini ya? Waalaikumsalam. Tidak juga. Kebetulan saat ini Ibu lagi tidak ada jam ngajar. Ada yang bisa Ibu bantu? Oh iya iya Bu. Saat ini saya memerlukan seseorang untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi. Oh iya. Jadi apa yang bisa Ibu Begitu. bantu dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Jadi begini Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Oh, baiklah. Kalau begitu, coba sekarang kamu ceritakan apa yang kamu rasakan saat ini. Saya hanya merasa tidak nyaman Bu. Pada saat satu guru mata pelajaran saya di kelas Bu. Oh ya? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Coba kamu ceritakan kepada Ibu. Jadi begini Bu, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut Bu. Selain itu, beliau selalu menyindir saya karena saya tidak mengikuti les privatnya. Kemudian juga Bu, saya juga merasa kalau nilai yang diberikan kepada saya itu sepertinya tidak adil Bu. Apabila dibandingkan dengan teman-teman saya Bu yang mengikuti les privat, yang mengikuti les privat beliau Bu. Jadi nilai mereka itu Bu lebih baik daripada nilai saya Bu, begitu Bu. Oh, begitu. Jadi kamu merasa tidak nyaman karena selalu mendapat sindiran dari guru tersebut ya? Karena kamu tidak ikut les Oh privatnya. iya iya Bu, Kamu seperti itu juga Bu. Oh ya. Dan kamu Seperti juga itu. merasa Oh ya. Iya Bu. Dan Ya. kamu juga merasa bahwa nilai yang kamu peroleh itu tidak adil bila dibandingkan dengan teman-teman yang ikut les privatnya. Apa begitu? Iya Bu, seperti itu Bu. Jadi itulah yang saya rasakan saat ini Bu.
Baiklah kalau begitu. Ibu mau tahu nih, apa kira-kira yang menjadi alasan kamu sehingga kamu tidak ikut dalam les privat yang diberikan oleh guru tersebut? Jadi begini Bu, alasan saya karena rumah saya jauh Bu. Dan pastinya kalau saya ikut les privat itu Bu, maka saya akan pulang ke Malaman Bu. Dan itu membuat orang tua saya jadi khawatir pada saya Bu. Oh, jadi begitu rupanya. Kalau ibu bisa menyimpulkan bahwa kamu ini tidak ikut les privat bukan karena kamu tidak mau sebenarnya. Akan tetapi karena jarak rumah kamu yang cukup jauh dan orang tuamu yang mengkhawatirkan keselamatanmu. Bukan begitu? Iya Bu, iya Bu. Ibu benar sekali ya, iya seperti itu Bu. Oke. Ada lagi tidak yang menjadi alasan sehingga kamu merasa tidak nyaman di kelas? Eh, saya pikir-pikir tidak ada lagi Bu. Ya, itu saja Bu. Oh, baik. Kira-kira untuk beberapa hari ke depan, berdasarkan hasil diskusi kita ini, apa yang akan kamu lakukan? Eh, itulah Bu, saya bingung karena ada beberapa hal yang ingin saya lakukan. Nah, coba ceritakan apa saja yang akan kamu lakukan. Begini Bu, jadi pertama itu saya akan menemui beliau dan mencoba menyampaikan perasaan saya Bu. Kemudian yang kedua, meminta beliau memajukan jadwal les privatnya Bu, supaya saya tidak kemalaman jalan. Oh ya, dari beberapa hal yang ingin kamu lakukan itu, kira-kira hal mana yang akan menjadi prioritas kamu? Jadi prioritas saya itu Bu, saya akan meminta kepada beliau untuk memajukan les privatnya Bu, kalau bisa Bu. Tapi mudah-mudahan bisa Bu. Oh ya, itu saya pikir luar biasa sekali idenya. Itulah langkah-langkah yang baik untuk kamu lakukan. Nah, selanjutnya, apa kira-kira komitmen kamu agar apa yang kamu rencanakan ini dapat berjalan dengan baik? Jadi begini Bu, besok itu saya pulang sekolah, saya akan menemui beliau ya, dan mencoba menjelaskan kepadanya tentang kendala yang saya hadapi sehingga tidak bisa ikut les privatnya Bu. Dan setelah itu saya juga akan menanyakan apakah bisa jadwal les privatnya dimajukan Bu. Oh, baik. Kira-kira siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan rencana itu? Eh, Tentunya orang tua saya Bu. Ya, nanti sesampainya di rumah saya akan menceritakan kepada orang tua saya tentang rencana saya ini. Kemudian dan setelah itu menemui guru tersebut. Orang tua saya juga akan mengkomunikasikannya dengan beliau terkait hambatan saya selama ini sehingga tidak bisa mengikuti les privat beliau, Bu. Oh, begitu. Itu adalah ide yang baik. Ibu yakin kamu pasti bisa melakukannya. Namun, jika nantinya kamu menemui kendala lagi, silakan ya kamu menemui ibu lagi untuk kita membicarakan tindak lanjut dan rencana kamu ke depannya. Oh iya 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 baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Sekali lagi terima kasih karena Ibu sudah membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi Bu. Oh, iya, sama-sama. Bisakah kamu ceritakan kembali kepada ibu terkait semua rencana yang akan kamu lakukan? Oh iya, iya Bu, iya Bu. Jadi Bu pertama itu saya akan menemui beliau ya Pak Guru yang bersangkutan Bu, dan mencoba menyampaikan perasaan saya Bu. Kemudian setelah itu saya meminta beliau Bu memajukan jadwal les privatnya Bu, supaya saya tidak kemalaman lagi di jalan Bu. Oh, ya, ibu senang dengan apa yang kamu capai pada diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kamu harapkan dapat terwujud ya. Ya amin Bu. Ya terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, saya ambil alih sebagai pengamat ya. Saya langsung refleksi. Eh, Praktek coaching kita menurut saya luar biasa. Peran yang dijalankan pun dilakoni dengan sangat bagus. Dan di dalamnya sudah ada praktik tirta ya. Dari identifikasi masalah, kemudian dari tujuannya, kemudian dari
rencana aksi dan tanggung jawabnya. Dan yang paling unik itu adalah sang coach bisa menemukan sendiri solusinya tadi, yaitu dia akan bernegosiasi dengan sang guru privat agar bisa memajukan waktunya sehingga dia bisa ikut karena itu kendalanya. Sebenarnya kendalanya sih dia bukannya tidak mengikut les privat tapi karena rumahnya jauh, jadi dia takut kemalaman dan orang tuanya takut khawatir dengan dia. Saya kira itu ide yang sangat brilian, sangat luar biasa. Kayaknya menurutnya itu ya. Demikian mungkin refleksi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Murta. Oke, sekarang kita masuk pada putaran yang ketiga untuk kasus 2. Sekarang kita tukaran peran lagi, di mana yang menjadi coach di sini adalah saya, Nurta, kemudian coachnya Ibu Erni, dan pengamat adalah Pak Amran. Oke, kita mulai. Saya coach tuh. Ya, saya coach. Oke, kita mulai. Assalamualaikum Bu. Apakah Ibu sibuk hari ini? Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kebetulan Ibu tidak sibuk hari ini. Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Apa ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saat ini saya memerlukan seseorang sebenarnya untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oh iya, kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa kira-kira harapan kamu dari diskusi kita hari ini? Jadi begini Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Oke, sekarang coba kamu ceritakan. Hmm. Saya merasa tidak nyaman Bu pada salah satu guru mata pelajaran saya di kelas. Oke, kira-kira apa yang membuat kamu tidak nyaman? Bisa kamu ceritakan kepada Ibu? Begini Bu, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut. Selain itu, beliau selalu menyindir saya karena saya tidak mengikuti les privatnya. Kemudian saya juga merasa kalau nilai yang diberikan kepada saya itu sepertinya tidak adil Bu. Bila saya bandingkan dengan nilai teman-teman saya. Karena nilai mereka lebih baik daripada nilai saya Bu. Oh, berarti bisa simpulkan kamu merasa tidak nyaman karena ibu guru ini berlaku tidak adil. Nilainya kamu tidak sama dengan nilai teman-teman, kemudian selalu menyindir kamu ya. Apakah benar seperti itu? Iya, seperti itu Bu. Itulah saya rasakan, itu yang saya rasakan saat ini Bu. Nah, Ibu ingin tahu ini, kira-kira alasan kamu apa ya sampai tidak bisa ikut les privat kepada guru itu? Jadi begini Bu, rumah saya itu sangat jauh dari tempat les privat. Dan pastinya kalau saya ikut les privat, saya akan pulang kemalaman. Dan jika saya kemalaman di jalan, orang tua saya jadi khawatir Bu dengan keselamatan saya. Oh, berarti bukannya kamu tidak mau ikut les privat, tapi karena jarak rumah kamu dengan tempat les privat ini sangat jauh ya. Apakah benar begitu? Iya, begitu Bu, benar sekali. Oke, kira-kira ada alasan lain selain alasan yang kamu telah utarakan tadi sampai kamu merasa tidak nyaman terhadap guru itu? Tidak Bu, itu saja. Oke, baik. Kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa kira-kira yang akan kamu lakukan Jadi agar kamu begini Bu, merasa nyaman dengan itu? Nah, oh iya, jadi begini Bu, saya jadi bingung karena sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya lakukan. coba kamu ceritakan kepada ibu apa saja hal-hal yang kamu lakukan. Mungkin pertama saya akan menemui beliau dan mencoba menyampaikan perasaan saya. Kemudian saya meminta beliau memajukan jadwal les privatnya supaya saya tidak kemalaman lagi di jalan. Oke, dari beberapa hal yang kamu jelaskan, kira-kira mana yang menjadi prioritas kamu? Yang menjadi prioritasnya saya akan minta memajukan jadwalnya Bu, supaya saya tidak kemalaman di jalan. Wah, itu luar biasa sekali ya, ide yang sangat bagus. Selanjutnya, kalau boleh Ibu tahu nih, kira-kira komitmen apa yang akan kamu lakukan agar rencana kamu ini bisa berjalan dengan baik? Jadi begini Bu, besok sepulang sekolah saya akan menemui beliau dan menjelaskan kepada beliau tentang kendala yang saya hadapi sehingga
Itulah kendala saya tidak ikut les privatnya. Kemudian saya juga akan menanyakan apakah bisa jadwal les privatnya dimajukan. Baik. Eh, Kira-kira dari yang kamu jelaskan tadi, yang prioritas kamu itu yang mana ya? Bagaimana Bu? Bagaimana Bu? Begini. Saya begini, komitmennya agar lancar, sudah dijawab tadi ya komitmennya, sudah Ibu sudah tanyakan. Kemudian kira-kira siapa yang bisa bantu nih untuk agar komitmennya bisa berjalan lancar? Oh, jadi pastinya orang tua lah Bu. Nanti sesampai di rumah, saya akan menceritakan tentang rencana saya kepada mereka. Dan setelah menemui guru tersebut, pasti orang tua saya akan mengkomunikasikannya dengan beliau terkait hambatan selama ini. Itu Oke, Bu, itu ide yang rencana sangat saya. bagus. Idenya sangat bagus ya, sangat brilian. Nah, kalau misalnya kamu punya masalah lagi, kamu bisa menemui ibu supaya kita bisa membicarakan hal-hal yang nantinya menjadi kendala kamu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Sekali lagi terima kasih karena Ibu sudah membantu saya menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi Bu. Oke, sebelum kita akhir diskusinya, bisa tidak kamu ceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan nanti? Oke Bu, baik Bu. Pertama, saya akan menemui beliau dan mencoba menyampaikan perasaan saya. Kemudian saya akan meminta kepada beliau untuk mengubah atau memajukan jadwal les privatnya supaya saya tidak kemalaman lagi di jalan. Oh iya, Ibu sangat senang dengan hasil capaian kamu hari ini. Dan semoga apa yang kamu wujudkan, cita-citakan dapat terwujud ya. Ya, amin Pak, amin Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, saya ngambil alih. Ya, Oke, oke, oke. terima kasih atas dialognya antara coach dan coach yang sangat luar biasa, tambah ke sini, tambah mengalir kayak air, seakan-akan memang terjadi di lingkungan yang sebenarnya. Oke, sebagai pengamat ya, tentu saya akan memberikan apa ini namanya ini apa namanya ini, Berni? Saya akan memberikan penegasan kembali ya tentang apa itu penekanan-penekanan yang menjadi tujuan utama, identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawabnya. Jadi di tujuan utama itu terlihat bahwa coach ini ya menceritakan kepada coach tentang masalah yang dihadapinya ya. Ya, itu di tujuan utama. Dia ingin menceritakan tentang masalah yang dihadapinya. Kemudian pada saat identifikasi masalah, coach ini menceritakan kepada bapak gurunya ya bahwa dia sering disindir oleh guru bersangkutan ya karena tidak pernah ikut les privat. Kemudian nilainya juga dia merasa bahwa dia merasa dirinya meskipun itu mungkin belum tentu benar karena belum ada konfirmasi dari guru yang bersangkutan bahwa dia merasa nilainya itu lebih rendah dibanding teman-temannya yang ikut les privat tadi ya. Kemudian di rencana aksinya yang dilakukan oleh coach nanti pertama itu akan menemui bapak gurunya ya dan akan mencoba menyampaikan perasaannya. Apakah dia diantaranya akan meminta jadwal les privatnya itu supaya dimajukan agar dia pulang ke rumahnya itu tidak kemalaman ya. Itu adalah rencana aksi dari si coach tadi ya. Kemudian berikutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini dapat terlihat ketika coach itu dia akan memberitahukan kepada kedua orang tuanya. Ya, sesampainya di rumah nanti dia akan memberitahukan kepada orang tuanya dan akan mengkomunikasikannya tentang hal tersebut. Ya, sehingga dia akan mengikuti les guru yang bersangkutan tadi. Kemudian itu adalah di tanggung jawabnya ya apa ya di tanggung jawabnya itu kita dapat melihat coach ini saya ulangi lagi sampai di rumah itu akan mengkomunikasikannya ya. Kalau tadi di rencana aksi itu dia akan mencoba menemui menemui gurunya dan menceritakan tentang perasaannya ya.
kemudian jadi saya ulangi lagi nih, kemudian akan meminta beliau untuk memajukan les privatnya. Jadi mungkin sebagai pengingat itu saja yang dapat saya berikan.